para elit diguyur hujan bonus, hujan tunjangan, ya, bahkan bisa mencapai 3 juta per hari, sementara rakyat kita untuk mendapatkan makan sehari, keperluan makan sehari, makin banyak yang kesulitan gitu. Jadi rakyat elitnya kelihatan makin sejahtera, rakyatnya kelihatan makin sulit. Dan yang saat yang bersamaan mereka juga mulai dibebani dengan pembiayaan pajak yang di beberapa tempat naiknya sampai mencapai 1000 kali lipat gitu. Ya, politik kita terasa memang makin elitis ya, makin kesini makin nggak peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kita, dialami oleh mereka. Karena pada saat yang bersamaan, joget-joget itu kelihatan juga seperti merayakan hampir diamnya anggota DPR kita selama menjelang 1 tahun, ya, katakanlah dalam 10 bulan ini terhadap berbagai kebijakan presiden yang atau pemerintah yang sebetulnya banyak dipertanyakan di tengah masyarakat. Gitu. Jadi joget-joget itu selain kelihatan merayakan tunjangan, kenaikan tunjangan, juga seperti merayakan banyaknya sikap diam anggota DPR kita terkait dengan pengelolaan pemerintahan kita setidaknya dalam 10 bulan terakhir gitu ya. Dan anggota DPR kita seperti mengulang ya anggota DPR yang terjadi di era Orde Baru yang sering kita dengar istilahnya dengan 5D, yakni datang, duduk, dengar, diam, dan duit gitu. Jadi dan saya kira nyanyian Bang Iwan untuk menggambarkan bagaimana situasi perilaku ya anggota DPR di era Orde Baru kita sudah dengarkan melalui nyanyian yang disampaikan oleh Bang Iwan Fals. Oleh karena itu ya situasi ini membuat kita makin bingung ya. Bingungnya di mana? Apakah sebenarnya ya penderitaan yang tengah mulai makin menghimpit masyarakat kita itu sampai ke gedung DPR, kalaupun sampai itu sampai ke relung hati mereka, kalaupun sampai ke relung hati mereka, apakah itu sampai kepada sikap empati mereka? Tapi apapun, yang penting oke gas, oke gas, oke gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita, negara, tidak hadir di tempat paling ujung. Insya Allah ini akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan besok. Hulunya dibereskan. Begitu juga dengan di tengahnya. Di tengahnya kita sering mendengar istilah mafia. Apa saja itu komoditas ada mafianya. Ini yang tadi disampaikan oleh Mas Ahaye, pentingnya penegakan hukum. Hukum ditegakkan bukan untuk mereka yang berseberangan pandangan, tapi untuk mereka yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Di situ penegakan hukum menjadi kunci. Dan penting sekali bagi kita untuk mengingat, jangan sampai ada konflik kepentingan. Sering kita temukan hari ini, yang memegang kekuasaan adalah juga pengusaha di bidang yang sama. Ketika mengambil kebijakan, kita tidak bisa membedakan ini sedang sebagai pengusaha untuk perusahaannya atau ini dia sedang menjadi pemegang kekuasaan. Kita harus bersihkan ini. Republik ini tidak boleh membiarkan ada konflik of interest di tingkat pimpinan-pimpinannya. Bahkan kita sering menemukan pejabat dengan begitu banyak tugas menempel pada satu orang, dan itu meningkatkan inefisiensi dan potensi konflik of interest. Dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu kalangan dunia usaha tidak menyukai praktek seperti ini. Mereka justru menginginkan adanya tata kelola yang benar, karena tata kelola yang benar itu menghasilkan
kepastian, menghasilkan predictability, bisa diduga apa yang akan terjadi. Semuanya bisa diperkirakan. Nah, ini yang harus kita bereskan sama-sama. Dan di hilir kita tahu problemnya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas penyimpanan hasil produk, baik pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, yang tidak memiliki ruang simpan yang cukup. Gudang-gudang harus ditambah. Kita harus memastikan bahwa pasar-pasar induk di berbagai wilayah benar-benar berfungsi menjadi pasar induk yang cukup besar untuk menampung semua hasil produk pangan kita. Kami mengalami ketika kemarin mengelola di Jakarta, Mas. Ketika kita mulai di Jakarta, dari pasar induk di Kramat Jati sampai dengan seluruh wilayah Jakarta, kita bisa pastikan efisiensi, keterbukaan, transparansi lewat informasi pangan yang diketahui oleh semua. Kalau bahasa ekonominya, pasarnya dibuat memiliki informasi yang simetris. Setiap pelaku pasar punya informasi yang sama. Pedagang di kampung dengan pedagang di pasar, dengan pedagang di pasar induk, mereka punya informasi harga yang sama. Ke depan kita harus perluas, bukan saja di hilir informasi itu ada, tapi dari pasar induk sampai produsen, informasi pasar harus tersedia. Dengan begitu kita tahu berapa harga yang didapat di tiap fase. Dan yang paling penting, para petani, para peternak, para nelayan, mereka seringkali terlupakan di dalam proses ini. Kita hanya bicara bagaimana harga pangan murah, bagaimana pangan sampai dengan efisien, tapi lupa bahwa petani, peternak, dan nelayan, mereka pun harus menikmati harga yang layak sehingga mereka bisa menabung. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya untuk kita bahas. Kemarin ya dilaksanakannya, ini adalah sidang paripurna sebelum hari kemerdekaan. Namun bukan pidato Pak Presiden yang kita sorot, tapi melainkan bagaimana di gedung DPR itu sangat ramai sekali, riuh musik hingga joget para anggota dewan. Ini menarik perhatian publik ya, karena videonya sangat viral di media sosial. Bagaimana para pejabat anggota DPR ya sepertinya sangat senang, sepertinya sangat gembira joget bersama. Namun mereka apakah sadar atau tidak, di balik joget mereka ya banyak sekali masyarakat yang menderita, banyak sekali rakyat yang sengsara saat ini ya. Bagaimana masyarakat kesulitan mencari pekerjaan, bagaimana masyarakat kesulitan harga-harga barang semakin naik, beras dan sebagainya, teman-teman. Mereka lupa bahwa mereka itu adalah perwakilan rakyat. Mereka lupa bahwa mereka itu adalah harusnya mengkritik pemerintah jika kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak pro rakyat ya. Bukan malah joget dan bersenang-senang seperti itu, teman. Kemerdekaan kita sekarang 80 tahun umurnya ya. Dan banyak yang berkata di media sosial, ya, apakah kita benar-benar merdeka ya, di tahun 2025 ini? Apakah kita benar-benar merdeka ya? Bagaimana sih arti kemerdekaan tersebut gitu ya? Kenapa rakyat makin menjerit ya? Seperti pajak semakin naik, harga barang semakin naik, mencari pekerjaan semakin susah dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?